Terminologi hubungan dosis respons. Setelah toksikan kontak dengan manusia dan terabsorpsi melalui berbagai jalur, maka toksikan akan mengalami proses toksikokinetik. Toksikokinetik terdiri atas tahapan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang akan dijelaskan lebih lanjut di bab 4. Respons atau efek toksik. Respons adalah perubahan struktur ataupun fungsi pada tingkat subseluler hingga tingkat organisme hidup akibat dari pajanan toksikan maupun bahan kimia. Respons ini dapat terjadi secara lokal maupun sistemik. Respons dapat dikategorikan sebagai berikut: perubahan dari kondisi normal ke tidak normal baik dari sisi struktur maupun fungsi pada tingkat subseluler hingga organisme hidup. Lokal atau sistemik atau keduanya, reversible ataupun irreversible, langsung atau efek tertunda, efek yang merugikan atau adverse effect adalah perubahan morfologi, fisiologi, pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, ataupun masa hidup organisme hidup. Sistem atau subpopulasi yang diakibatkan dari kerusakan kapasitas fungsional atau kerusakan kapasitas yang dapat beradaptasi terhadap adanya tekanan atau pengaruh lainnya. Efek toksik pada sistem biologi akibat pajanan toksikan akan muncul bila bahan kimia tersebut atau hasil metabolismenya yang sering disebut sebagai metabolit telah mencapai organ target dengan konsentrasi dan waktu tinggal yang cukup untuk memunculkan efek tersebut. Organ target tidak selalu merupakan organ di mana toksikan atau metabolitnya paling banyak disimpan atau didepositkan, namun organ di mana respon toksik dimunculkan. Sebagai contoh, timbal didepositkan di tulang, namun dampak kesehatan yang muncul di otak karena target organ dari timbal adalah otak bukan tulang. Terdapat berbagai macam respons toksik dan dapat diklasifikasikan menjadi efek lokal atau sistemik, efek reversible atau irreversible, efek akut atau kronik, atau berdasarkan target organ yang diserangnya. Pengertian dari berbagai macam efek tersebut dijelaskan sebagai berikut. Efek lokal adalah efek yang muncul di mana toksikan tersebut kontak dengan tubuh manusia. Contoh adalah kontak antara asam klorida dengan kulit akan menyebabkan iritasi pada kulit di mana asam klorida tersebut kontak. Efek sistemik adalah efek yang muncul pada organ target dan jauh dari lokasi pertama kali kontak. Efek ini muncul setelah toksikan mengalami proses absorpsi, distribusi, dan metabolisme. Beberapa toksikan memperlihatkan efek lokal dan sistemik secara bersamaan seperti tetraetilit yang menimbulkan efek pada kulit atau efek lokal dan sistem syaraf pusat atau efek sistemik. Efek toksik juga dapat dikategorikan menjadi efek reversible atau dapat balik dan non-reversible, tidak dapat balik. Kemampuan organ tubuh yang menentukan apakah suatu efek bersifat reversible atau tidak. Efek pada hati umumnya bersifat reversible karena kemampuan hati dalam melakukan regenerasi. Sedangkan sistem syaraf pusat yang tidak bisa melakukan regenerasi, maka bila terpajan toksikan dapat menyebabkan cedera yang non-reversible. Hubungan dosis respons. Prinsip yang menghubungkan antara dosis dengan efek respons toksik dikenal sebagai hubungan dosis efek atau hubungan dos respons. Terdapat dua jenis hubungan dosis respons, yaitu pertama, respons individu atau graded, dan dua, respons kuantal. Dalam respons individu, perubahan sistem tubuh yang kontinu, mulai dari gangguan fisiologis hingga gangguan kesehatan, diamati sejalan dengan kenaikan dosis toksikan yang diberikan. Semakin tinggi respons yang diberikan, akan semakin parah dampak yang ditimbulkan, sebagaimana disajikan pada gambar. Dalam respons kuantal, distribusi akan respons individu dalam suatu populasi sebagai akibat pajanan suatu toksikan diamati. Berbeda dengan dos respons individu, dalam kuantal yang diamati adalah apakah individu merespons atau tidak, all or non response. Persentase individu atau hewan coba yang memberi respons perubahan sistem biologi akibat pajanan toksikan akan dihitung dan kemudian digunakan dalam penentuan tingkat atau klasifikasi bahaya terhadap toksikan yang diuji. Hubungan dosis respons merupakan konsep penting dalam toksikologi dan menjadi dasar pengukuran bahaya dari suatu toksikan. Hubungan dosis respons merujuk kepada persentase populasi pekerja atau hewan coba yang memberi respons perubahan sistem biologik yang terdeteksi. Nilai ini kemudian digunakan dalam penentuan tingkat atau klasifikasi bahaya terhadap toksikan yang diuji. Hubungan dosis respons ini dapat digambarkan dengan kurva dosis respons.
Kurva dosis respons tersebut dapat digunakan dalam penentuan berbagai parameter keamanan dan bahaya toksikan. Di antaranya adalah nilai 50% lethal dose atau LD50, 50% lethal concentration atau LC50, 50% inhibition concentration atau IC50, serta NOEL. LD50 merupakan dosis toksikan di mana 50% dari populasi percobaan menunjukkan efek letal. Satuannya adalah miligram per kilogram berat badan. LD50 kemudian digunakan untuk mengelompokkan toksikan ke dalam kategori toksisitas relatif seperti pada tabel berikut. LC50 merupakan konsentrasi toksikan di udara di mana 50% dari populasi percobaan menunjukkan efek letal. IC50 adalah konsentrasi sebuah toksikan yang menghambat atau mengurangi 50% efek toksik. SC50 adalah konsentrasi sebuah toksikan yang memberikan 50% dari respons maksimal. Secara umum, prinsip yang berlaku dalam hubungan dosis respon yaitu respon disebabkan oleh toksikan yang diuji, tingkat respon berbanding lurus dengan konsentrasi toksikan. Terdapat metode untuk menghitung dan menyajikan toksisitas. Selain beberapa parameter tersebut, dikenal beberapa terminologi lain yang berkaitan dengan tingkat pengaruh toksisitas suatu toksikan, yaitu No Observable Effect Level atau NOEL, yaitu dosis yang terlihat tanpa efek. No Observable Adverse Effect Level atau NOAEL, yaitu nilai di mana pada dosis tersebut tidak ditemukan efek buruk. Lowest Observable Adverse Effect Level atau LOAEL, yaitu dosis terendah yang memperlihatkan efek buruk. Virtually Safe Dose, VSD, yaitu dosis yang secara praktis aman. Generally Recognized as Safe atau GRAS, yaitu dosis yang secara umum dianggap aman. Untuk memudahkan pemahaman terkait dosis respons, beberapa contoh dosis normal yang tidak berdampak pada manusia disajikan pada tabel berikut. Pada tabel ini menunjukkan bahwa dosis normal tidak berdampak kematian, namun pada dosis letal dapat mengakibatkan kematian. Beberapa contoh makna dari LD50 disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan informasi dari nilai LD50, maka dapat diperoleh informasi tingkat toksisitas suatu toksikan, di mana semakin kecil nilainya seperti contoh pada tabel, yakni botulinum toksin dengan nilai LD50 0,00001 mg per kilogram bersifat super toksik, artinya dengan dosis sedikit saja sudah dapat menyebabkan kematian. Sementara etanol dengan LD50 10.000 mg per kilogram termasuk kategori sedikit toksik, dan garam atau natrium klorida memiliki LD50 4.000 mg per kilogram sehingga dikategorikan sebagai toksisitas sedang.